What's good YouTube, halo teman-teman, balik lagi sama gue. Tahun lalu Virgil Abloh ngerilis nih Off-White X Nike Dunk, yang sebelumnya Travis Scott juga ngerilis nih. Dia kolaborasi sama Nike untuk bikin Nike Dunk yang value-nya gila banget dan sekarang tuh jadi sepatu rare gitu. Abloh juga gila banget, semua colorway-nya juga diburu orang-orang hingga resellnya tuh naik banget. Dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa sepatu ini tuh hype lagi nih sekarang di akhir 2020. Dan mungkin juga katanya ini bakal jadi sneaker of the year. Gue juga gak tahu, atau mungkin hype sneakers of the year baby. Karena kalau gue lihat-lihat harga pasarannya naik banget ya. Kayak ibaratnya udah mahal nih sepatu nih. Dan setiap retailnya, setiap rilisannya dia di toko-toko retail tuh demand-nya udah tinggi banget sampai harus dibuat raffle segala macem belakangan ini. Sebenarnya sepatu ini tuh bisa dibilang tuh kayak selalu ada gitu loh, karena dia turun juga nggak turun banget, naik juga sesekali gitu, karena emang dia salah satu siluet ikoniknya Nike, ya nggak sih? Nah, buat kalian nih yang emang udah punya mungkin atau yang baru mau koleksi sepatu ini, nggak ada salahnya kita ngomongin sejarahnya, ya nggak? So yeah, today we're gonna talk about Nike Dunk and story behind it. You ready? Let's go! Ya, Nike Dunk ini adalah salah satu siluet yang sangat-sangat ikonik dari Nike. Sebagai kita intermezzo sedikit, dulu tuh gue pernah ngerasain hype Nike Dunk sekitar tahun 2008 atau 2009 tuh, zaman gue sekolah. Dan itu tuh waktu gue nge-gigs anak-anak band-band pada saat itu kayak emang pakai banget nih Dunk sama pakai SB DC juga, Macbeth juga, Vans juga. Tapi pada saat itu eranya tuh di circle gue tuh eranya Dunk, dan gue sempat merasakan ini. Dan sebenarnya sedikit cerita awal gue suka banget sneakers tuh ya mulainya dari sini, mulai dari Dunk ini di sekitar tahun 2008-2009. Nah, buat kalian yang emang belum sempat ngerasain hype-nya Dunk, mungkin sekarang ini adalah waktu yang tepat nih di 2021 ini. Dunk kayaknya bakal naik banget nih. Jadi Nike Dunk itu pertama kali lahir di tahun 1985 dan dia itu diciptakan sama Peter Moore, kreatif director Nike, yang bikin Air Jordan juga. Si Nike Dunk ini itu tuh terinspirasi dari pendahulunya, itu sebelumnya tuh kan ada Air Force One. Nah, emang siluetnya mirip-mirip Air Force One Nike Dunk ini, dan ya benar 1985 itu barengan banget sama si Air Jordan 1 dan Nike Terminator. Mereka tuh bikinnya tuh kayak mirip-mirip lah. Makanya kalau misalnya kalian lihat Jordan 1 terus habis itu Nike Dunk sama Terminator, itu tuh sebenarnya mirip-mirip. Dan ya, seperti saudara-saudaranya, Nike Dunk itu pertama kali dibuat untuk main basket. Walaupun sama-sama buat basket, tapi Nike Dunk ya kalah sama Air Jordan. Air Jordan ya mungkin sampai sekarang juga orang bakal menggilain Air Jordan buat main basket gitu. Dan pada saat itu buat main basket tuh Air Jordan banget yang ibaratnya tuh yang kelihatan di permukaan atau yang hype banget, yang kayak semua orang mau tuh si Air Jordan ini. Dan Nike Dunk ini ya sedikit turun lah, atau ya turun banget. Oh iya, fun fact nih, pertama kali itu katanya namanya itu bukan Dunk tapi College Color High. Namanya ribet banget buat sepatu, tapi gak tau kenapa katanya itu kayak kebetulan banget, pas banget sama 40 tahun anniversary-nya Slam Dunk pertama kali. Jadi ya namanya diganti pas akhir-akhir jadi Dunk. Tapi di sini kita discuss, kalau misalnya gue ada salah atau kalian mau tambahin atau mungkin kalian yang lebih pro, kalian bisa komen di bawah karena kita sama-sama belajar. Nah, seperti namanya College Color High, si Nike tuh ngesponsorin kayak liga kampus gitulah, divisi 1 universitas, dan dia kerjasama sama beberapa universitas, dan itu pertama kali banget keluar yang namanya Be True to Your School, the iconic one. Nah, dengan kerjasama ini Nike itu mendesain sepatu mereka untuk samaan warnanya sama jersey kampusnya, dan salah satunya adalah punya gue ini, yaitu Dunk Michigan. Tapi di 80-an akhir tuh Nike Dunk mulai berkurang, makin berkurang peminatnya buat basket, karena ya Air Jordan kayak lanjut terus kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya mungkin pada saat itu orang mikirnya Nike Dunk juga mungkin kurang cocok kali ya buat main basket. Gak tau juga. Nah, sekitar tahun-tahun itu juga Nike Dunk tuh pertama kali ada di video skate. Kalau nggak salah tuh salah satu anggotanya Shot Skate itu tuh base-nya di New York City gitu. Dia pakai Lowa Dunk dan dia bikin video pakai sepatu itu. Terus di tahun 90-an komunitas sampai tokoh-tokoh ternama skate pada saat itu make Dunk buat main skate. Kalau satu ada Z-Boys, terus ada Mark Gonzalez juga. Cuman pada saat itu emang Nike untuk masuk ke industri skate tuh nggak gercep sih, butuh waktu
ya mungkin 10 tahun lah. Tapi pada tahun 90-an tuh udah mulai dipakai tuh Nike Dunk buat main skate. Sekitar tahun 1999, berarti 14 tahun setelah dia pertama kali lahir, Nike tuh nge-retro lagi nih Be True to Your School dengan tambahan beberapa warna mungkin ya. Dan ada satu rilisan yang menarik di sini, yaitu Nike, gua nggak tahu sih ini kolaborasi resmi apa gimana, pokoknya dia tuh bikin buat Wu-Tang. Dan sebenarnya ini cuma Nike Dunk Lowa yang warna kuning terus kayak ditambahin bordiran gitu di belakangnya untuk logo si Wu-Tang ini. Dan ini tuh dibikin tuh kayak spesial banget, kayak buat friends and family only. Dia cuma bikin 36 pair. Dan kalau nggak salah ini adalah sepatu Nike Dunk yang pertama kali rare gitu. Jadi kayak pertama kali dimana Nike Dunk, wah ini bakal jadi something nih, ini bakal jadi gede banget nih. Dan Nike Dunk mulai legasinya tuh kayaknya tuh mulai tahun ini nih, tahun 1999 ini. Karena emang udah ada rare sneaker pada saat itu, yaitu sepatu Friends and Family Wu-Tang ini. Gak lama setelah itu, tahun 2001, Nike Dunk pertama kali nih kolaborasi sama streetwear brand, dan ini langsung gede banget. Dia pertama kali rilis sama Stussy pada saat itu. Dan Stussy tuh salah satu yang gede banget ya waktu itu, cabangnya ada di New York, di LA, di London, di Tokyo, dan dia rilis di setiap cabangnya secara eksklusif. Dan kalau yang tadi Wu-Tang itu kan kayak Friends and Family, kalau ini secara publik demand-nya tinggi banget, ngantri-ngantri, pokoknya meledak banget, dia sukses banget. Dan ini nih, ini yang bener-bener kayak wah Nike Dunk bener-bener pecah nih berarti nih. Lanjut lagi, di tahun 2001 juga ada orang namanya Sandy Bodeker, dia dinaikin menjadi manajer umumnya divisi Nike buat skate. Ya kalian tahu, yaitu Nike SB. Nah divisi skate Nike, atau kita bisa bilang SB kali ya, itu sempat bermasalah karena skater pada saat itu lebih suka pakai Jordan 1 atau pakai Nike Dunk buat main skate. Ini kalau Nike ya. Nah sedangkan kan itu sepatu basket ya. Nah si Sandy Bodeker ini dia kepikiran, yaudah daripada kita bikin yang baru lagi, mendingan kita develop aja nih si Nike Dunk ini walaupun sepatu basket, buat kita ubah-ubah tipis lah untuk bisa cocok dipakai sama si skater ini. Makanya Nike SB atau Dunk SB itu mirip banget sama Nike Dunk, sampai orang-orang tuh agak susah ya untuk ya, apalagi yang low agak susah untuk membedakannya. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang perbedaan Nike Dunk dan perbedaan SB Dunk atau perbedaan SB, kalian bisa di komen di bawah, nanti gue bisa jelasin di video yang lain. Rilisan Nike Dunk yang paling ikonik, Be True to Your School, itu sebenarnya rilis lagi kalau nggak salah di 2003 dan di 2012. Tapi peminatnya so-so lah, bisa dibilang kurang banget karena emang Jordan 1 naik banget. Dan sepupunya nih, si sepupu skate-nya alias SB itu juga naik banget. Pertama kali tahun 2002 SB itu kolaborasi sama Supreme, yang ya udah nggak perlu ditanya lagi ya, SB Supreme 2002 itu udah pasti mahal banget sekarang. Nah ini tuh udah era-eranya SB nih, 2000-an tengah nih era-eranya SB banget. Tadi kan udah Supreme, terus kalau misalnya kalian yang terkenal banget tuh kayak Beer Pack, terus abis itu Tiffany, Paris yang mahal-mahal, dan yang paling ikonik banget yang bermasalah, nggak bermasalah sih, lebih ke kontroversial tuh SB Staple. Itu mungkin kita bisa ngomongin kapan-kapan lagi karena emang kita di sini akan fokus ke Nike Dunk aja. Langsung kita lompat ke 2015. Itu 30 tahun anniversary-nya Be True to Your School, dan mereka rilis lagi. Ya walaupun peminatnya kurang gitu, tapi udah lumayan naik. Dan tahun berikutnya Nike Dunk itu kolaborasi sama CDG. Harganya mahal banget, maksudnya retailnya gitu kalau nggak salah tuh udah mahal. Tapi di sini peminat Dunk udah mulai naik lagi nih, karena emang waktu itu CDG kan emang lumayan oke dan banyak banget peminatnya. Terus kayak Nike Dunk ada lagi bla bla bla, terus kayak Nike Dunk udah mulai naik lagi. Ya terus habis itu lanjut tahun 2019 dan 2020 si Virgil dan Travis Scott bikin juga yang bikin boom, jadi hype lagi. Dan mungkin 2021 ini adalah tahun Nike Dunk, kita nggak pernah tahu. Tapi sih kayaknya iya sih, tahun 2020 akhir-akhir dan 2021 tuh rilisan Nike Dunk banyak banget. Dan ini kesempatan banget nih buat kolektor Dunk buat ngoleksi lagi. Terus habis itu anak-anak yang belum koleksi mungkin dan mau mulai koleksi, itu ya mulai aja koleksi dari sekarang, nggak apa-apa juga, karena ya emang nggak ada kata telat sih buat hobi kayak gini. Cuman ya kayak gitu, konsekuensi sesuatu yang lagi naik tuh emang akan menjadi naik harganya. Karena gue inget banget terakhir gue jual Nike Dunk High gue tahun 2014 mungkin, berarti itu tuh kayak murah banget, di bawah sejuta masa gue jual tuh, kondisinya sangat bagus. Dan sekarang tuh Nike Dunk High itu paling harganya itu rata-rata kayak 3 juta sampai 5 juta gitu, yang Be True to Your School
ini pun harganya 4 jutaan kan. Berarti kayak hampir semua rilisan Nike Dunk sekarang yang GR sekalipun tuh harganya lumayan naik ya, padahal nggak high-high banget. Ya tapi kira-kira gitulah cerita tentang si Nike Dunk ini atau history dari Nike Dunk ini. Sebenarnya masih banyak banget lagi yang bisa gue ceritain, cuman ya karena ini video akan panjang banget. Kalian bisa tulis komentar di bawah untuk penambahannya, untuk koreksinya. Gue mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Dan siapa dari kalian yang emang udah koleksi Dunk, apa aja yang kalian punya, atau wishlist kalian apa aja yang bakal rilis nanti yang kalian targetin atau kalian incer atau apa aja, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Pokoknya tulis aja di bawah apapun yang mau kalian omongin. Enggak sih, nggak apapun. Yo, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga channel gue biar makin rame. Pakai loncengnya juga, dipencet juga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian yang suka banget nih sama siluet klasiknya Nike nih. Ya sebenarnya banyak sih, cuman ini adalah salah satu siluet klasik. Yang sangat ikonik dari Nike. Kira-kira gitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif, Jobs.